Perkenalkan, nama saya Anabel Keisha Moswela Bodoring dari SMA Mutiara Persada Yogyakarta bersama dengan tim saya. Perkenalkan, nama saya Rasya Inga Tantrianto. Saya dari SMA Mutiara Persada dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul pemanfaatan arang aktif batok kelapa sebagai absorben warna pada limbah batik. Jadi saya akan menjelaskan di bagian latar belakangnya. Salah satu bagian penting dari ekonomi dan kebudayaan Indonesia adalah industri batik. Namun, industri ini juga merugikan lingkungan, terutama melalui proses pewarnaan yang menghasilkan limbah cair yang mengandung zat pewarna berbahaya. Bahan kimia beracun seperti zat warna sintetik seringkali terkandung dalam limbah terurai secara alami dan dapat mencemari air dan ekosistem di sekitarnya. Limbah ini dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius, seperti penurunan kualitas air, kerusakan flora dan fauna air, hingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Proses absorben adalah salah satu cara terbaik untuk menangani limbah cair yang mengandung zat warna. Absorben adalah proses di mana partikel zat terlarut ditarik dan diikat pada permukaan material tertentu yang dapat digunakan sebagai absorben. Kemudian saya akan jelaskan bagian rumusan masalah kita. Yang pertama, tentang berapakah rendaman yang diperoleh dari proses aktivasi arang aktif dari batok kelapa. Dan yang kedua, yaitu tentang bagaimana pengaruh konsentrasi arang aktif batok kelapa yang ditambahkan terhadap warna limbah batik. Itu adalah kedua rumus masalah kita. Dan sekarang saya akan melanjutkan tentang studi pustaka kami. Yaitu yang pertama ini tentang pewarnaan limbah batik. Dampak yang ditimbulkan dari limbah zat warna ini perlu dilakukan pengolahan dari media limbah cair batik agar peolatan yang terkandung di dalamnya dapat berkurang dan lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, arang aktif batok kelapa. Arang aktif adalah arang yang telah diproses sehingga mempunyai daya absorpsi yang tinggi. Arang aktif dari batok kelapa ini dapat dimanfaatkan sebagai absorben untuk menyerap logam berat pada limbah. Dan yang ketiga, yaitu absorben merupakan suatu zat padat yang mampu menyerap partikel fluida dalam proses absorpsi. Absorben mempunyai karakteristik yang spesifik dan terbuat dari bahan yang berpori dengan ukuran pori yang umumnya kecil. Metodologi yang kami gunakan yaitu menggunakan metode campuran dengan melakukan perhitungan rendemen, yaitu proses aktivasi dengan merendam larutan H3PO4 10% sebanyak 70 ml selama 24 jam. Tujuan dari proses aktivasi ini yaitu untuk memperbesar pori-pori arang dengan memecah ikatan-ikatan hidrokarbon atau oksidasi molekul-molekul permukaan melalui pemanasan. Berikut adalah rumus dari rendemen yang kita peroleh dan tabel dari berat arang sebelum aktivasi yaitu sebesar 50 gram dan berat arang setelah diaktifasi yaitu sebesar 48,322 gram dan rendemen yang kita peroleh yaitu 96,64%. Dari hasil penelitian yang kita peroleh menggunakan 3 sampel dengan variasi jumlah arang aktif yang ditambahkan, yaitu sampel K sebesar 0 gram arang aktif, sampel I1 sebesar 7 gram arang aktif, dan sampel I2 sebesar 14 gram arang aktif. Pada sampel I1 dan I2, setelah dilakukan penambahan arang aktif ke dalam limbah, akan dilakukan pengadukan selama 1 jam dan akan didiamkan selama 60 menit, lalu akan disaring menggunakan kertas wet mat. Hasil dari pengamatan kita tersebut diperoleh sampel K dengan warna coklat kemerahan, sampel I1 dengan warna coklat kekuningan, dan sampel E2 dengan warna kuning. Kesimpulan yang kami peroleh dari hasil penelitian kami kali ini yaitu pertama, diperoleh rendemen arang aktif batok kelapa setelah proses rendemen sebesar 96,644%. Yang kedua, perubahan warna pada limbah batik bergantung pada banyaknya berat gram yang dimasukkan ke dalam sampel. Semakin banyak arang aktif yang dikontakkan dengan limbah batik, maka semakin banyak pula warna pada limbah batik yang diabsorpsi oleh arang aktif. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.